Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya untuk teman-teman semua. Baik, jumpa lagi bersama saya Indra Baskara. Oke ya, mungkin sudah cukup lama saya nggak membuat video eh, tentang kolam saya ini ya. Jadi di video kali ini saya akan bercerita tentang cara budidaya ikan nila skala rumahan ya untuk konsumsi sendiri dan untuk ketahanan pangan mandiri ya. Oke, jadi ini kolam saya ukuran 2 kali 2 meter, sistemnya RAS ya atau Recirculating Aquaculture System. Jadi ini saya menggunakan metode airlift ya untuk sirkulasinya. Jadi tidak menggunakan pompa air, hanya menggunakan aerator ya. Jadi itu pertimbangan saya menggunakan aerator karena lebih irit listriknya ya. Jadi lebih irit listriknya dan dapat mensirkulasi air dengan volume sekitar 3,2 meter kubik ini. Jadi ini kolam saya saat ini berisi sekitar 420 ekor ya. Karena yang sebelumnya 2 bulan lalu tuh masih 450 ekor. Jadi ini mengapa bisa sepadat itu ya? Karena memang ini kan masih di level rumahan dan untuk konsumsi sendiri ya. Jadi artinya saya ingin membuat sebuah lumbung pangan lah istilahnya ya, tapi kecil-kecilan lah. Karena memang saya hobi memelihara ikan, kemudian jadi ini kalau ikan nila itu kan terutama yang warna merah ya kan paduan ikan konsumsi dan juga sekaligus ikan hias ya. Jadi bisa buat hiburan di saat weekend atau sebelum dan sesudah pulang kerja. Jadi ini 420 ekor yang besar-besar nih ya, yang umur 1,5 tahun nih udah sekarang sisa sekitar 60-70 ekor. Kemudian yang remaja-remaja ini udah ada sekitar masih 350-an ekor. Jadi kalau cara saya berbudidaya ini jadi nggak seperti budidaya yang profesional itu ya. Jadi tebar bibit, kemudian nanti umur berapa 4 bulan atau 6 bulan dipanen seluruhnya ya. Kalau saya nggak, ini sistemnya berkelanjutan ya. Jadi makanya di sini ada yang ukuran besar umur 1,5 tahun dan 1 tahun, kemudian ada yang umur 3 bulan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini memang yang 1,5 tahun secara bertahap ini mulai saya konsumsi ya, karena ukuran sudah besar-besar ya. Udah ada yang 1,3 kilo, ada yang 1,2 kilo, yang 1 kilo juga banyak. Kemudian yang 8 on, 6 on juga ada. Jadi ini saya rencanakan beberapa bulan ke depan ya akan saya habiskan ini yang besar-besar, karena mungkin umurnya sudah terlalu tua ya. Nanti kalau dibiarkan di dalam kolam, saya kasih makan, dia makan tapi udah nggak bisa tumbuh lebih besar lagi ya kayaknya. Sepertinya sudah mentok ini dengan ukuran kolam segini, berat di seputar 1,3 kilo lah. 1,3, ada yang 1, hampir 1,4 ya. Kalau 1,5 kilo belum ada. Jadi itu. Jadi nanti ini saya akan habiskan yang agak besar-besar ini, yang udah 1,5 tahun sampai yang 1 tahun. Kemudian karena sudah ada yang remaja, maka ini akan berlanjut. Yang remaja nanti saya biarkan agak besar-besar, baru saya panen, saya konsumsi ya. Begitupun nanti kalau yang remaja-remaja ini udah umur 1 tahun, nanti akan beberapa mungkin saya akan konsumsi beberapa ya sambil berjalan, sambil saya hitung berapa saya panen, berapa ekor. Kemudian saya timbang juga beratnya yang saya panen itu. Jadi sistemnya panennya parsial ya. Kemudian nanti setelah berjalan 1 tahun atau 7 bulan ya, nanti sambil melihat kondisi air
dan berjalannya sirkulasi kolam, nanti saya akan sisipkan juga bibit-bibit lagi ya, bibit-bibit ikan lagi. Kalau saya beli aja sih, kalau saya yang hasil biasanya hasil pemijahan di dalam kolam ini kadang-kadang kan memang ada anaknya ya. Ikan nila kan istilahnya apa ya, mudah sekali lah mijah liar gitu. Itu kalau pas dapat agak banyak ya saya rawat semampu dan selega waktu saya ya, karena merawat larva nila itu juga lumayan menyita waktu dan tenaga ya, karena perlu kita sediakan wadah-wadah kecil, ember-ember gitulah. Nah, di sini saya hanya punya satu kolam ya, akhirnya larva-larva nila yang dihasilkan dari pemijahan liar di kolam ini saya pelihara sekedarnya aja. Nah, kalau udah agak besar saya campur aja ke kolam ini, jadi nggak saya terlalu seriusin lah, karena ini kan masih tahap skala rumahan juga ya. Jadi begitu teman-teman. Kemudian untuk tips dan trik berikutnya adalah ini karena saya menggunakan metode airlift, jadi saya backwash filter itu hanya, ini kan ada 3 chamber ya, chamber 1 pengendapan, kedua jaring mekanis, ketiga chamber filter biologis, dan sebagai rumah pompa ya. Kalau dulu kalau pakai pompa tuh rumah pompanya bisa di sana langsung. Jadi setiap backwash ini saya lakukan backwash seminggu sekali ya. Saya hanya membersihkan chamber 1 pengendapan dan chamber 2 filter mekanis saja. Sedangkan chamber 3 kayak biobol itu kan nggak perlu terlalu sering dibersihkan ya. Kalau terlalu bersih nanti malah bakterinya pada mati itu. Nah, saya hanya membersihkan ini dan ini tiap weekend aja ya. Itu waktunya sebentar, paling sekitar 30 menit sampai 40 menit, nggak sampai 1 jam udah selesai. Jadi gitu ya, nggak terlalu memberatkan kita, karena kita kan, kalau saya ini masih dalam tahap belajar lah ya, belajar. Kalau dalam tahap belajar ya, kalau pendapat saya pribadi sih tidak banyak yang mati selama proses siklus pembesaran pun sudah merupakan sebuah prestasi ya, yang saya sendiri bangga lah ya. Yang penting nggak banyak yang mati aja udah syukur ya. Nah, proses belajar berikutnya adalah gimana mengefektifkan biaya operasional ya. Saya salah satunya saya dengan mengurangi biaya operasional listrik ya, dengan mengganti metode dari resirkulasi dari water pump yang wattnya lumayan boros ya, menjadi airlift, karena listriknya menjadi lebih irit. Coba teman-teman kalau ingin buat kolam budidaya rumahan gini ya, udah jalanin dulu aja, nanti akan sedikit demi sedikit akan ketemu jalan yang mudah dan yang efektif ya, yang cocok dengan keseharian kita ya. Karena saya kan sebagai seorang karyawan ya, hanya bisa ngurusi kolam ini ya di weekend atau di pagi sebelum kerja dan sepulang kerja ya. Jadi seperti itu. Oke ya, perlu saya garis bawahi ya, ini dalam video ini hanyalah sekedar pengalaman saya ya. Saya nggak kebanyakan belajar teori, saya hanya istilahnya apa ya, trial and error lah. Jadi tips-tips saya ini boleh diikuti dan boleh tidak diikuti ya, terserah teman-teman aja. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.